Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan perkembangan psikososial pada toddler. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan model saya. Yang pertama Lelika Ramadanti, absen 2. Yang kedua Dera Adinda, absen 5. Dan saya adalah Andika Alvan Alfata, absen 18. Next. Silakan Lelika. Asuhan keperawatan perkembangan psikososial pada toddler. Definisi. Tahap perkembangan psikososial toddler adalah tahap perkembangan usia 1,5 sampai 3 tahun, di mana pada usia ini anak akan belajar mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhannya secara mandiri atau otonomi. Etiologi. Etiologi pada toddler yang mengakibatkan mengalami perkembangan psikososial karena adanya pengetahuan keluarga yang efektif yang diajarkan ke anak yang mengakibatkan pada akhirnya menjadi anak usia toddler yang memiliki jiwa mandiri. Pohon masalah. Pengetahuan keluarga yang efektif, simulasi tumbang 18 bulan sampai 3 tahun yang optimal, kemudian kemandirian. Konsep asuhan keperawatan. A. Pengkajian keperawatan, stimulasi perkembangan. 1. Motorik kasar. A. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk berjalan sendiri tanpa pegangan atau berlari? B. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk berdiri satu kaki selama 3 detik atau lebih? C. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk berjalan mundur 5 langkah? D. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk menendang bola kecil? 2. Motorik halus. A. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk menumpuk 2-8 kubus? B. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk memasukkan kubus ke dalam kotak? 3. Kognitif. A. Apakah sudah melatih anak mengikuti 2 perintah sederhana yang berurutan? B. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk meniru kegiatan orang tua? C. Apakah sudah mengenalkan nama-nama bagian tubuh dan memberi kesempatan pada anak untuk menunjukkannya? 4. Bahasa atau komunikasi. A. Apakah sudah memberikan kesempatan anak memanggil papa, bapak, ayah, dan ibu, mama, atau bunda? B. Apakah sudah memberikan kesempatan pada anak untuk menyebut 3-6 kata yang mempunyai arti? 5. Emosi. A. Apakah sudah memberikan kesempatan anak untuk menunjuk apa yang diinginkan? B. Apakah sudah memberikan kesempatan anak mengekspresikan rasa senang ketika menyukai objek atau mainan? 6. Kepribadian. A. Apakah sudah memanggil anak dengan namanya dan memberikan kesempatan anak menyebutkan namanya kembali? B. Apakah sudah memberikan kesempatan anak meniru kegiatan rumah tangga? C. Apakah sudah melatih anak mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu? 7. Moral dan spiritual. A. Apakah sudah melatih anak menggunakan tangan kanan untuk makan? B. Apakah sudah melatih anak menggunakan tangan kanan jika menerima dan memberi sesuatu? Kemudian akan dilanjutkan Dera. Delapan, psikososial. A. Apakah sudah memberikan kesempatan untuk memiliki permainannya sendiri? B. Apakah sudah melatih berbagi mainan dengan teman lainnya? Analisa data. 1. Data subjektif. A. Klien mengenal dan mengakui namanya. B. Klien sering mengatakan jangan atau tidak atau enggak. C. Klien banyak bertanya tentang hal atau benda yang asing baginya atau api, air, ketinggian, warna, dan bentuk benda. D. Klien mampu menyatakan akan buang air besar dan buang air kecil. 2. Data objektif. A. Klien mulai melakukan kegiatan sendiri dan tidak mau diperintah, misalnya sendiri.
makan sendiri, berpakaian sendiri. B. Klien mulai bergaul dengan orang lain tanpa diperintah. C. Klien mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak lain di luar keluarganya. D. Klien mau berpisah dengan orang tua hanya sebentar. Klien menunjukkan rasa suka dan tidak suka. F. Klien mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga. D. Klien suka membantah dan tidak menurut perintah. B. Masalah keperawatan. Potensi yang mengembangkan kemandirian. C. Rencana keperawatan. Tujuan untuk anak. 1. Mengembangkan rasa kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 2. Bekerja sama dan memperlihatkan kelebihan diri di antara orang lain. Tujuan untuk keluarga. 1. Menjelaskan perilaku yang menggambarkan perkembangan psikososial. 2. Menjelaskan cara menstimulasi perkembangan anaknya atau kemandirian. 3. Mendemonstrasikan dan melatih cara memfasilitasi perkembangan kemandirian anak. 4. Merencanakan tindakan untuk menstimulasi perkembangan kemandirian anaknya. Tindakan keperawatan bagi usia toddler. 1. Latih anak-anak melakukan kegiatan secara mandiri. 2. Puji keberhasilan yang dicapai anak. 3. Tidak menggunakan kata yang memerintah tetapi memberikan alternatif untuk memilih. 4. Menghindar dari suasana yang membuat bersikap negatif seperti memisahkan dengan orang tuanya, mengambil mainannya, memerintah untuk melakukan sesuatu. 5. Tidak menakut-nakuti dengan kata-kata maupun perbuatan. 6. Memberikan mainan sesuai usianya seperti boneka, mobil-mobilan, balon, bola, kertas gambar, dan pensil warna. 7. Saat anak mengamuk atau disebut temper tantrum, pastikan ia aman dari bahaya cedera, kemudian tinggalkan, awasi dari jauh. 8. Beritahu tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang baik dan yang buruk dengan kalimat positif. 9. Libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Tindakan keperawatan untuk keluarga. 1. Menjelaskan kepada orang tua cara-cara menstimulasi perkembangan anak usia toddler. A. Informasi pada keluarga cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan psikososial usia toddler. Berikan aktivitas bermain yang menggali rasa ingin tahu anak seperti bermain tanah, pasir, lilin, membuat mainan kertas, mencampur warna, menggunakan cat air, melihat barang atau binatang atau tanaman atau orang yang menarik perhatiannya dengan tetap menjaga keamanannya. Memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, tetapi memberi batasan. Misalnya, membolehkan anak memanjat dengan syarat ada yang mendampingi atau mengawasi, atau mengajarkan cara agar tidak jatuh. Sampaikan aturan umum yang dapat dimengerti oleh anak seperti masuk rumah harus memberi salam. Bila akan pergi, cium tangan dulu. Sebelum dan sesudah makan, cuci tangan. Gunakan kata larangan yang bersifat positif. Contoh, main hujan-hujanan menyebabkan pilek. Bila rambut dan bajunya berantakan, es menjadi tidak ganteng. Berikan pilihan perilaku yang ingin dilakukan anak seperti mandi atau makan dulu. Latih anak mengerjakan kegiatan yang dapat dilakukan sendiri seperti pakai baju, kaos kaki, makan. Melatih anak melompat ke depan dengan kedua kaki diangkat bersamaan. Mengajak anak bermain menumpuk dan menyusun balok, kubus, kotak menjadi menara, jembatan, dan lain-lain. Melatih anak memilih dan mengelompokkan benda menurut jenisnya seperti kancing, kelereng, uang logam, dan lain-lain.
Melatih anak menghitung jumlah benda, melatih anak mencocokkan gambar dengan benda sesungguhnya, bicaralah tentang sifat, bentuk, warna, dan sebagainya, melatih anak menyebut namanya, melatih anak menyebut nama benda dan mengenali sifatnya, melatih mencuci tangan atau kaki dan mengeringkannya sendiri, memberi kesempatan kepada anak untuk memilih baju yang akan dipakai. 2. Diskusikan dengan keluarga cara apa yang akan digunakan keluarga untuk menstimulasi perkembangan psikososial usia toddler. 3. Latih keluarga melakukan metode tersebut dan mendampingi saat keluarga melakukan stimulasi perkembangan anaknya. 4. Bersama keluarga menyusun tindakan yang akan dilakukan dalam menstimulasi perkembangan anaknya. Yang selanjutnya dibacakan oleh Randika Alpatar. Ya. Strategi pelaksanaan. 1. Proses keperawatan. A. Kondisi pasien. Anak S, usia 2 tahun, laki-laki merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Rudi, 23 tahun, pekerjaan satpam, dan Ibu Siti, 21 tahun. Sebagai ibu rumah tangga, berat badan anak S 12 kilo dan tinggi badan 100 cm. Dari hasil wawancara, Ibu Siti mengeluh perilaku anak S yang tidak bisa diatur dan sering membantah. B. Diagnosa perawatan. Potensial mengembangkan kemandirian. C. Tujuan keluarga. Mengerti tentang perkembangan psikososial pada usia toddler, usia 18 bulan sampai 3 tahun, yang normal dan menyimpang, serta cara menstimulasi perkembangan anak. Tindakan keperawatan. Menjelaskan karakteristik perilaku usia toddler normal. 1. Mengenal dan mengakui namanya. 2. Sering menggunakan kata jangan atau tidak atau enggak. 3. Banyak bertanya tentang hal atau benda yang asing baginya. Api, air, ketinggian, warna, dan bentuk benda. 4. Mulai melakukan kegiatan sendiri dan tidak mau diperintah, misalnya minum sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri. 5. Bertindak semuanya sendiri dan tidak mau diperintah. 6. Mulai bergaul dengan orang lain tanpa diperintah. 7. Mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak yang di luar keluarganya. 8. Hanya sebentar mau berpisah dengan orang tua. 9. Menunjukkan rasa suka dan tidak suka. 10. Mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga. 11. Mampu menyatakan akan buang air besar dan buang air kecil. 12. Motor kasar. Berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan selama paling sedikit 2 hitungan. 13. Motorik halus. Mampu membuat garis lurus. 14. Berbicara, berbahasa, dan kecerdasan. Mampu menyatakan keinginan paling sedikit dengan 2 kata. Menjelaskan kepada orang tua cara-cara menstimulasi perkembangan anak usia toddler. 1. Informasikan pada keluarga cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan psikososial usia toddler. A. Memberikan aktivitas bermain yang menggali rasa ingin tahu anak seperti bermain tanah, pasir lilin, membuat mainan kertas, mencampur warna, menggunakan cat air, melihat barang, atau binatang, tanaman, orang yang menarik perhatiannya, tetap menjaga keamanannya. B. Berikan kebebasan pada anak untuk melakukan sesuatu diinginkan tetapi memberi batasan. Misalnya membolehkan anak memanjat dengan syarat ada yang mendampingi atau mengawasi atau mengajarkan cara agar tidak jatuh. C. Sampaikan aturan umum yang dapat dimengerti oleh anak seperti masuk rumah harus memberi salam. Bila akan pergi cium tangan dulu. Sebelum dan sudah makan cuci tangan. D. Gunakan kata larangan yang bersifat positif. Contoh, main hujan-hujanan menyebabkan pilek. Bila rambut dan bajunya berantakan, S menjadi tidak ganteng. E. Berikan pilihan perilaku yang ingin dilakukan anak seperti mau mandi atau makan dulu. F. Latih anak mengerjakan kegiatan yang dapat dilakukan sendiri. Pakai baju, kaos kaki, makan. G. Melatih anak melompat ke depan dengan kedua kaki diangkat bersamaan. H. Mengajak anak bermain menumpuk dan menyusun balok atau kubus atau kotak menjadi menara, jembatan, dan lain-lain. I. Melatih anak memilih dan mengelompokkan benda menurut jenisnya. Kancing, kelereng, uang logam, dan lain-lain. C. Melatih anak menentukan jumlah benda. K. Melatih anak mencocokkan gambar dengan benda sesungguhnya, bicara tentang sifatnya, bentuk, warna, dan sebagainya. L. Melatih anak menyebut namanya. M. Melatih anak menyebut nama benda dan menggali sifatnya. N. Melatih mencuci tangan, kaki, dan mengeringkan sendiri. O. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih baju yang akan dipakai. 2. Diskusikan dengan keluarga cara apa yang akan dilakukan keluarga untuk menstimulasi perkembangan psikososial usia toddler. 3. Latih keluarga melakukan metode tersebut dan mendampingi saat keluarga melakukan stimulasi perkembangan anaknya.
4. Bersama keluarga menyusun tindakan yang akan dilakukan dalam menstimulasi perkembangan anaknya. Strategi pelaksanaan. SP1 keluarga, menjelaskan perkembangan psikososial usia toddler yang normal dan menyimpang dan cara menstimulasi perkembangan anak. Fase orientase. Selamat pagi Bu, saya mahasiswa Vikas D3 Keperawatan Unima. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Nama Ibu siapa? Biasa dipanggil apa? Oh, Bu Siti. Bagaimana kondisi kesehatan si kecil Bu Siti? Siapa namanya? Oh, Satrio. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perkembangan Satrio Bu Siti? Usianya 2 tahun ya Bu. Berapa lama Bu Siti mau berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana kalau 30 menit? Di mana kita akan bicara? Di ruangan ini. Baiklah, kita akan berbincang-bincang kurang lebih selama 30 menit. Fase kerja. Bu Siti, ini brosur leaflet tentang perkembangan anak usia 18 bulan sampai 3 tahun. Mari kita lihat perkembangan yang normal dan menyimpang. Saya akan jelaskan satu persatu. Anak usia 1,5 sampai 3 tahun, kemampuan utamanya adalah mengatur keinginannya. Tapi tahu batasannya sehingga anak tidak merasa dirinya tidak dihargai. Artinya dia akan tahu mana yang bisa dan boleh dilakukannya, serta merasa percaya diri bahwa dia mampu mengatur keinginannya. Jadi kalau Satrio tidak mau diatur oleh kita, itu adalah hal yang wajar. Tugas kita adalah membantu mencapai kemampuan seperti yang tertulis di brosur leaflet ini. 1. Lakukan permainan yang bersifat menggali rasa ingin tahunya selama kegiatan tersebut aman bagi anak. Misalnya main pasir, main lilin. 2. Memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan aktivitas yang diinginkan anak dengan tetap memberikan sedikit batasan-batasan. Misalnya diizinkan naik tangga, tetapi dijelaskan agar tidak jatuh dan dijaga. 3. Melarang dengan kata-kata yang bersifat positif. Tangganya licin, nanti kalau naik Satrio bisa jatuh. Masih ingat, waktu kemarin hujan-hujanan, Satrio jadi batuk dan pilek. 4. Memberikan pilihan perilaku yang ingin dilakukan anak. Pakai baju, beritahu langkah-langkahnya, dan beri pujian kalau berhasil. Apakah Satrio sudah sama kemampuannya seperti yang terus di leaflet itu? Sebagian besar sudah. Bagus itu Ibu, tinggal membantu supaya kemampuan lain bisa tercapai. Anak yang tidak bisa mencapai kemampuan itu akan merasa selalu ragu-ragu atau malu, sehingga dia akan bergantung terus pada orang lain, dan nanti setelah besar akan merasa minder. Fase next ya. Lagi. Next. 4. Fase terminasi. Nah, Bu Siti, kita sudah diskusikan tentang perkembangan anak usia 18 bulan sampai 3 tahun, yang normal dan menyimpang. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Adakah manfaatnya? Syukurlah kalau begitu. Apakah Bu Siti masih ingat bagaimana cara merawat Satrio supaya ia berkembang lebih baik lagi? Betul sekali, bagus Ibu. Sudah mengingat dengan baik. Kalau begitu, Ibu dapat mencoba beberapa cara yang belum Ibu lakukan selama ini, dan pada pertemuan berikutnya ceritakan pada saya. Bagaimana kalau minggu depan saya ke sini lagi? Adakah yang ingin Ibu ketahui lagi? Kita bisa diskusikan minggu depan. Kalau begitu, minggu depan kita akan mempraktikkan cara-cara yang telah kita diskusikan kepada anak Ibu. Baiklah, saya permisi dulu, Bu. Selamat pagi. Next. Lanjut PPT yang resiko ya. Sekarang kita akan lanjut di PPT selanjutnya, yaitu asuhan keperawatan masalah psikososial resiko keputusasaan. Next. 1.
Definisi. Keputusasaan merupakan kondisi individu yang memandang adanya keterbatasan atau tidak tersedianya alternatif pemecahan pada masalah yang dihadapi. SDKI 2017. Seseorang yang tidak memiliki harapan, tidak melihat adanya kemungkinan untuk memperbaiki kehidupannya, dan tidak menemukan solusi untuk permasalahannya, dan ia percaya bahwa baik dirinya atau siapapun tidak akan bisa membantunya. Keputusasaan berkaitan dengan kehilangan harapan, ketidakmampuan, keraguan, duka cita, apati, kesedihan, depresi, dan bunuh diri. Etiologi. A. Stres jangka panjang. B. Penurunan kondisi fisiologis. C. Kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual. D. Kehilangan kepercayaan pada nilai-nilai penting. E. Pembatasan aktivitas jangka panjang. F. Pengasingan. Manifestasi klinis. A. Mayor, subjektif. 1. Mengungkapkan putusan objektif. Objektifnya berperilaku pasif. B. Minor, subjektif. 1. Sulit tidur. 2. Selera makan menurun. Objektifnya afek datar, kurang inisiatif. 3. Meninggalkan lawan bicara. 4. Kurang terlibat dalam aktivitas perawatan. 5. Mengangkat bau sebagai respon pada lawan bicara. Pathway. Dimulai dari harga diri rendah, terus keputusasaan, dimulai dari harga diri rendah, keputusasaan, terus menjadikan ketidakberdayaan. Penata laksanaan keperawatan. A. Psikofarmaka terapi dengan obat-obatan, sehingga dapat meminimalkan gangguan keputusasaan. B. Psikoterapi adalah terapi kejiwaan yang harus diberikan apabila penderita telah diberikan terapi psikofarmaka dan telah mencapai tahapan di mana kemampuan menilai realitas sudah kembali pulih dan pemahaman diri sudah baik. Psikoterapi ini bermacam-macam bentuknya, antara lain psikoterapi suportif dimaksudkan untuk memberikan dorongan, semangat, dan motivasi agar penderita tidak merasa putus asa dan semangat juangnya. Psikoterapi reeduktif dimaksudkan untuk memberikan pendidikan ulang yang maksudnya memperbaiki kesalahan pendidikan di waktu lalu. Psikoterapi rekonstruktif dimaksudkan untuk memperbaiki kembali kepribadian yang telah mengalami keretakan menjadi kepribadian utuh seperti semula sebelum sakit. Psikologi kognitif dimaksudkan untuk memulihkan kembali fungsi kognitif atau daya pikir dan daya ingat rasional sehingga penderita mampu membedakan nilai-nilai moral etika. Psikoterapi perilaku dimaksudkan untuk memulihkan gangguan perilaku yang terganggu menjadi perilaku yang mampu menyesuaikan diri. Psikoterapi keluarga dimaksudkan untuk memulihkan penderita dan keluarganya. C. Terapi psikososial. Dengan terapi ini dimaksudkan penderita agar mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan mampu merawat diri, mampu mandiri tidak bergantung pada orang lain sehingga tidak menjadi beban keluarga. Penderita selama menjalani terapi psikososial ini hendaknya masih tetap mengkonsumsi obat psikofarmaka. D. Terapi psikoreligius. Terapi keagamaan ternyata masih bermanfaat bagi penderita gangguan jiwa. Dari penelitian, didapatkan kenyataan secara umum komitmen agama berhubungan dengan manfaatnya di bidang klinik. Terapi keagamaan ini berupa kegiatan ritual keagamaan seperti sembahyang, berdoa, memanjatkan puji-pujian pada Tuhan, ceramah keagamaan, kajian kitab suci. E. Rehabilitasi. Program rehabilitasi penting dilakukan sebagai persiapan penempatan kembali keluarga dan masyarakat. Program ini biasanya dilakukan di lembaga atau institusi rehabilitasi, misalnya di suatu rumah sakit jiwa. Konsep asuhan keperawatan dilanjutkan oleh Lailika. Konsep asuhan keperawatan. A. Pengkajian keperawatan. Identitas. Identitas pasien berupa nama, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor rekam medis, diagnosa medis. Riwayat kesehatan. 1. Keluhan utama yaitu keluhan yang paling dirasakan pasien untuk mencari bantuan. 2. Riwayat kesehatan sekarang yaitu apa yang dirasakan sekarang. 3. Riwayat kesehatan dahulu yaitu apakah kemungkinan pasien belum sakit seperti ini atau sudah pernah. Pengkajian 13 domain Anda. 1. Health promotion. 2. Nutrition. 3. Elimination. 4. Activity atau rest. 5. Perception atau cognition. 6. Self perception. 7. Role relationship.
8 sexuality, 9 coping atau stress tolerance, 10 life principles, 11 safety atau protection, 12 comfort, 13 growth atau development. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. Keadaan umum meliputi kesan umum, postur tubuh, warna kulit, turgor kulit, dan kebersihan diri. 2. Gejala krainal. Gejala krainal meliputi suhu, nadi, tekanan darah, dan respirasi. 3. Keadaan fisik. Keadaan fisik meliputi pemeriksaan dari kepala sampai ekstremitas bawah. A. Inspeksi atau mengkaji kulit, melihat warna membran mukosa, melihat penampilan umum, melihat pola pernafasan, melihat gerakan dinding dada. B. Palpasi. Palpasi bertujuan untuk mengetahui adanya nyeri tekan dengan cara meraba benjolan atau aksila, jaringan payudara, dan sirkulasi perifer. C. Perkusi. Perkusi bertujuan untuk mengetahui cairan abnormal, udara di paru-paru, dan kerja diafragma. D. Auskultasi. Auskultasi bertujuan untuk mengetahui bunyi yang tidak normal, bunyi murmur, bunyi gesekan, atau suara nafas tambahan. B. Diagnosa keperawatan. Keputusasaan berhubungan dengan stres jangka panjang. C. Rencana keperawatan. Tujuan. 1. Harapan. A. Inisiatif meningkat. B. Verbalisasi keputusan menurun. C. Perilaku pasif menurun. Intervensi keperawatan, promosi harapan. A. Identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup. B. Pandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan. C. Libatkan pasien secara aktif dalam perawatan. D. Kembangkan rencana keperawatan yang melibatkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan kompleks. E. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. F. Ciptakan lingkungan yang memudahkan memperhatikan kebutuhan spiritual. Menganjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dengan realistis. H. Anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik dengan orang lain. I. Latih menyusun tujuan yang sesuai dengan harapan. C. Latihan cara mengembangkan spiritual diri. Latih cara mengenang dan menikmati masa lalu, misalnya prestasi dan pengalaman. Strategi pelaksanaan. 1. Proses keperawatan. A. Kondisi klien. Nyonya K, usia 28 tahun, datang ke RSC Medika dengan wajah tampak pucat, penampilan tampak lusuh, dan tidak merawat saat ditanya pasien. Hanya dia menjawab pertanyaan seperlunya saja dan dengan tatapan kosong. Keluarga yang mengantarkan mengatakan bahwa sudah 1 bulan lebih sejak pasien ditinggal, tunangannya selingkuh dengan wanita lain. Pasien hanya mengurung diri di kamar, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan, terlebih dengan keluarganya. Klien putus asa dan tidak mau mengenal laki-laki lagi. Pasien pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. B. Diagnosa perawatan. Keputusasaan berhubungan dengan stres jangka panjang. C. Tujuan umum. Klien mampu menurunkan verbalisasi keputusasaan. 2. Klien mampu menurunkan sikap pasifnya. D. Tujuan tindakan perawatan. 1. Mengidentifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup. 2. Memandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan. 3. Memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. 4. Menciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual. Tindakan keperawatan. 1. Identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup. 2. Pandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan. 3. Libatkan pasien secara aktif dalam perawatan. 4. Kembangkan rencana perawatan yang melibatkan tingkat pencapaian kehidupan, tujuan sederhana sampai dengan kompleks. 5. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. 6. Ciptakan lingkungan yang memudahkan dan memperhatikan kebutuhan spiritual. 7. Anjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dengan realistis.
Strategi pelaksanaan tindakan perawatan. A. Fase orientasi. Salam terapeutik. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan saya perawat Alvan. Saya mahasiswa program studi D3 perawatan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, saya ini bertugas di area sini. Nama Mbak siapa? Mbak senangnya dipanggil Mbak siapa? Evaluasi validasi. Bagaimana dengan keadaan Mbak hari ini? Mbak tampak tidak sedang bersemangat. Apakah tadi malam tidurnya nyenyak? A. Fase orientasi kontrak. Baiklah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang yang membuat Mbak sedih? Berapa lama kita bisa berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Bisa, Mbak? Apakah ingin berbincang-bincang di mana? Di teras atau di ruang perawat? Tujuan kita melakukan perbincangan ini agar kita saling mengenal. Apakah Mbak bersedia? Fase kerja. Baik, kita mulai bincang-bincangnya ya, Mbak. Coba Mbak ceritakan pada saya tentang perasaan sedih yang Mbak rasakan saat ini. Baik, Mbak, saya mengerti dan paham kalau saya di posisi Mbak saat ini. Sudah berapa lama Mbak memendam perasaan ini? Kalau saya simpulkan, Mbak saat ini mengalami yang dinamakan keputusasaan. Keputusasaan adalah suatu keadaan yang dimana seorang tidak memiliki potensi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Mbak, bagaimana kalau saya memberikan tentang bagaimana cara yang baik untuk mengurangi rasa sedih yang Mbak alami? Adakah beberapa hal yang bisa dilakukan? Misalnya menceritakan masalah ini kepada sahabat Mbak yang bisa dipercaya. Dengan cara itu, beban pikiran yang Mbak rasakan setidaknya sedikit lebih berkurang. Apakah ada hal lain yang Mbak bisa lakuin kalau sedang tidak enak hati atau mengingat hal yang menyenangkan bersama bersahabat? Wah, dulu Mbak pelukis ya? Coba sekarang Mbak membuat daftar kemampuan yang Mbak miliki. Dan kegiatan ini sangat berguna yang akan membantu lebih membangkitkan semangat dan harapan Mbak dalam menjalani kehidupan. Karena kegiatan ini akan menyibukkan Mbak dan sedikit demi sedikit ingatan-ingatan yang membuat Mbak sedih akan hilang. Mungkin Mbak bisa mengajarkan atau membagi ilmu melukis anak-anak atau ke orang lain. Ini akan membuktikan bahwa Mbak mempunyai kemampuan yang bermanfaat bagi diri Mbak dan orang lain. Fase terminasi, evaluasi subjektif. Apa yang Mbak rasakan setelah berbincang-bincang dengan saya? Apakah Mbak merasakan manfaatnya setelah kita berbincang-bincang ini? Evaluasi objektif. Apakah Mbak masih ingat bagaimana cara mengatasi rasa sedih dan beban pikiran yang Mbak rasakan? Coba Mbak mempraktekkan sekali lagi atau ceritakan kembali apa yang saya ucapkan tadi ya. Ya, benar sekali ya Mbak. Katakan Mbak hebat. Rencana tidak lanjut. Jika Mbak merasakan perasaan sedih atau sedang ada beban pikiran, bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tunjukkan kemampuan yang Mbak miliki atau menyibukkan diri dengan hal-hal positif yang Mbak miliki. Saya harap Mbak bisa terus melakukan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Kontrak. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang? Mungkin di sini saja kurang lebih 25 menit saja. Sekarang saya pamit dulu. Sampai bertemu besok ya, Bu. Selamat pagi. Sekian prestasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.